Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky Amrizal Ma'ruf, NIM 1806047. Saya akan menjelaskan presentasi klasifikasi KNN. Dari data tabel yang tersebut ada A1 sampai dengan A16 yang berjumlah 10 kelas. Dari data yang tersebut sudah dilakukan prediksi rumus yang digunakan D dalam kurung S, Y sama dengan S min Y sama dengan NX min Y2. Menghitung jarak dari setiap dataset ke dataset menggunakan metode ujian. Dari data yang tersebut sudah diprediksi dari jarak dataset 1 dan jarak dataset 2. Mencari jarak terdekat dengan K7. Ini yang jarak terdekat yang ada birunya yang kecil. Ketahui pada tes ke-1 jumlah kelas plus banyak 3, jumlah kelas min sebanyak 4. Karena jumlah kelas min lebih banyak dari kelas plus, maka hasil prediksi pada tes 1 adalah min. Prediksi tersebut salah dikarenakan kelas asli data tes adalah plus. Pada tes 2 jumlah kelas banyak plus banyak plus, jumlah kelas min sebanyak 3. Karena jumlah plus lebih banyak dari kelas min, maka hasil prediksi pada data tes kedua adalah plus. Prediksi tersebut benar dikarenakan kelas asli data tes adalah plus. Ini dari klasifikasi KNN menggunakan Python. Gambar di atas merupakan dataset asli yang belum diubah atau difilter datanya. Ada atribut yang berbentuk huruf dan ada beberapa data yang tidak diketahui. Dikarenakan algoritma KNN membutuhkan data atau atribut berupa angka, maka perlu dilakukan proses preprocessing. Berikut adalah langkah-langkah preprocessing dan bahasa Python. Dataset awal mula import ke dalam program menggunakan function open, kemudian data di split dengan separator ganti baris sehingga data berubah menjadi list, kemudian data disimpan dalam variabel raw data. 2. Variabel di bawah nantinya akan digunakan untuk menyimpan data atribut dan data kelas atau label. Ini contohnya. Variabel tentang digunakan untuk menyimpan daftar atribut yang tidak berupa angka. Nantinya variabel ini digunakan untuk mengkonvert data huruf ke angka dengan mengambil indeksnya. Misal pada atribut pertama ada huruf A dan B, maka huruf tersebut akan dikonvert sesuai indeksnya. A sama dengan 0, B sama dengan 1. Yang ini contoh yang telah disimpan dari label-label. Variabel di atas digunakan untuk memisahkan data plus dan minus dikarenakan nantinya akan diambil 40% setiap data plus dan minus. Variabel data latih digunakan untuk menyimpan data kombinasi dari 40% data plus dan 40% data minus. Sedangkan variabel label latih digunakan untuk menyimpan label-label data latih yang sesuai dengan data latih. Variabel data tes dan label digunakan untuk menyimpan 20% data sisa. Yang ini dari contoh coding yang mengubah data dari huruf ke angka dan membuang data yang tidak lengkap. Cara kerja algoritma di atas adalah dengan cara mengeluarkan setiap data string yang ada dalam list raw data. Kemudian di split dengan separator koma sehingga menghasilkan data list of string. Kemudian dicek apakah di dalam data tersebut ada data yang mengindikasikan data yang tidak lengkap. Jika ada, maka program akan mengabaikannya. Dan jika tidak ada, maka data akan dilap untuk mengeluarkan atribut dan kelas. Atribut kemudian dicek apakah di dalam variabel tentang variabel atribut huruf. Jika ada, maka indeks yang sesuai dengan huruf akan diambil dan ditambah 1. Kemudian data dimasukkan ke dalam variabel A. Variabel A digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika atribut tidak ada di dalam variabel tentang hanya perlu diubah menjadi float atau angka desimal. Kemudian variabel A akan ditambah ke dalam variabel data plus atau data minus sesuai dengan atribut kelas yang ada di belakang. Dari data plus contohnya diambil 80%. Data baris ini program akan di looping sekali lagi sebanyak 80% dari data yang didapat. Setelah di looping diambil dari data variabel data,
plus atau data minus dengan menggunakan sistem ganjil genap. Setelah lebih menyesuaikan maka didapat dari minus dan plus dengan porsi yang sama dan jumlah 80% dari data total. Nah, ini contoh dari codingnya yang sisa dari data plus dan minus digabung. Setelah diprogram dijalankan maka dapat jumlah data latih 522, jumlah data tes 131, jumlah data terbuang 37. Yang kedua, klasifikasi KNN. Setelah ada filter diproses, maka data siap digunakan untuk klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Mengimport varian diperlukan mendefinisikan fungsi Euclidean. Pada program KNN ini saya menggunakan object oriented. Konstruktor kelas KNN ini membutuhkan dua parameter, yaitu parameter data dan label. Nah, ini contoh dari fungsi predik. Fungsi predik adalah digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data yang diinputkan. Fungsi predik membutuhkan satu atribut, yaitu atribut yang ingin diprediksi. Setelah dapat nilai kelasnya, maka nilai kelasnya akan diambil indeksnya, kemudian digunakan untuk mengambil kelas dari variabel label. Dari data yang akan digunakan untuk melakukan prediksi, data yang di-load adalah data yang telah dibersihkan di proses preprocessing. Data kemudian disimpan di variabel berbeda. Ini KN sama dengan KN dan kurung data strip latih, label strip latih. Menginisialisasi kelas KN dengan parameter data latih dan label latih. Nah, ini contoh dari prediksi yang kepada setiap data tes. Nih, dari data tes kasih hasil prediksi dan kelas asli. 1 min plus 2 plus plus 3 plus plus 4 min plus 5 plus plus 6 min plus 7 plus plus 8 plus plus 9 plus plus 10 plus plus 11 plus min plus 12 min plus 13 min plus 14 plus plus 15 plus plus 16 plus plus 17 min plus 18 plus plus 19 plus plus 20 plus plus 21 plus plus 22 min plus 23 plus plus 24 plus plus 25 min plus 26 plus plus 27 plus plus 28 plus plus 29 plus plus 30 plus plus 31 min plus 32 plus plus 33 plus plus 34 min plus 35 plus plus 36 dan sampai 40 min dan min 41 plus min 42 min 43 min 44 min 45 plus min 46 min 47 min 48 min 49 min 50 min 51 min 52 min 53 min 54 min 57 min 58 min 59 min 60 min 61 min 62 plus min 63 min 64 plus min 65 plus min 66 min 67 min 68 plus min 69 min 70 min 71 72 min 73 74 min 75 dan 76 min 7 78 min 79 80 min 81 plus min 82 dan 83 min 84 plus min 85 86 87 min 88 plus min 89 95 89 dan 95 sampai 95 min 96 plus min 97 min 98 min 99 min 100 min 101 min 102 min 103 plus min 104 plus min 105 plus min 106 sampai 108 min 109 plus min 110 min 111 min 112 min 113 min 114 min 115 min 116 plus min 117 sampai 110 min 121 plus min 122 min 123 plus min 124 min 125 plus min 126 sampai 131 min. Menghitung akurasi yang ini dari contoh yang diambil dari data tersebut
Ini benar, kemudian dihitung pensiunannya dari total data. Untuk mencari akurasi, berikut adalah hasil akurasinya 77%, menurunkan liberty clearing. Di sini saya mencoba membandingkan hasil dari program KN saya dengan program KN yang telah disediakan oleh library clearing. Yang ini dari codingannya. Mengimport library clearing, menginisialisasi kelas KN dengan kas besar 7, melakukan prediksi dengan dataset tes hasil prediksi, kemudian dihitung akurasinya. Yang ini dari hasil prediksi dari program KNN yang saya dari clearing. Nah, yang ini dari klasifikasi decision tree yang diambil dari A1 sampai A16 dengan 10 kelas dan kelas data. Yang kedua data test A1 sampai A16, yang ini diambil 2. Yang B A1 B A2, yang pertama A1B A2 17 kurang dari A3 dari A6 U A4 U A5 G A6 W A7 V A8 kurang dari sama dengan 4 A9 T A10 T A11 kurang dari sama dengan 5 A12 V A13 G A14 190 lebih dari A15 kurang dari 1500 A16 plus. Yang kedua A17 kurang dari A3 lebih dari 6 A4 U A5 G A6 I A7 H A8 kurang dari sama dengan 4 A9 T A10 T A11 5 kurang dari V A13 G sama dengan A14 kurang dari 190 A15 kurang dari 1500 A16 min. Dari tersebut rumus digunakan entropi S N min P kali log 2 P. Dari tersebut mencari jumlah kelas atribut ke A1 total jumlah kelas. Yang ini dari contoh tersebut. Yang kelima entropi, dan kalau menghitung entropi dari gen data. Yang ini dari contoh yang sudah di total. Dari entropinya. Nah, menentukan atribut root berdasarkan hasil perhitungan gen pada setiap atribut, maka atribut A9 dipilih sebagai atribut root dengan nilai gen tertinggi sebesar 0, 39581502033. Klasifikasi decision tree menggunakan Python. Yang pertama digunakan decision tree menggunakan data script, sedangkan data yang tersedia merupakan data campuran, maka harus diubah terlebih dahulu ke distrik. Ini contoh dari kode menggunakan Python. Untuk mengubah dataset menjadi discrete, saya menggunakan dataset hasil processing dataset, dan kemudian untuk data yang awalnya discrete saya ubah kembali ke discrete dengan fungsi back to huruf. Untuk mengubah data numerik, maka harus dicari terlebih dahulu data terbesar dari atribut numerik, kemudian dibagi 2 dan dijadikan kurang dari dan lebih dari contoh. Atribut 1 memiliki data terbesar 500, data tersebut kemudian dibagi 2 menjadi 250. Maka data distriknya adalah kurang dari 250 dan 251. Nah, ini adalah codingannya. Setelah data diubah ke distrik, maka data diekspor ke JSON. Proses ini menggunakan pembentukan decision tree. Dataset kemudian diimport di program yang berbeda, kemudian di program mencari kelas-kelas yang tersedia di dataset dan menghitung jumlahnya, kemudian disimpan di variabel kelas dan jumlahnya disimpan di variabel tersebut. Nah, ini dari coding
Minimalisasi fungsi entropi, di sini fungsi entropi menentukan satu parameter yaitu jumlah kelas. Pada program di bawahnya digunakan untuk mengambil semua jenis kasus yang ada pada tiap atribut. Nah, ini dari contoh jumlah kasusnya. Program yang di atas digunakan untuk mencari jumlah kasus yang sesuai dengan kelas. Program yang di bawah digunakan untuk mencari entropi berdasarkan jumlah. Ini dari kemudian program ini digunakan untuk mencari gen pada setiap atribut. Ya, sekian dari saya. Presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.